Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Sultan 029. Udah lama kita nggak upload podcast Ngopilot series, dan hari ini wajib untuk disampaikan. Semuanya lagi bingung apa sih beda D4 dan S1. Kali ini saya akan bahas di sebuah program anak kos. Iya, kenapa program ini disebut dengan program anak kos? Ya memang di sini gaya-gaya ala anak kos itu ada meja, ada kuas, pulpen, laptop, dan kursi-kursi anak kos gitu. Dan juga ini ada luaran di tepi jalan gitu. Balik lagi ke topik. On the topic hari ini sudah mengumpulkan beberapa sumber yang ada di sini. Jadi yang pengen kita bahas itu apa beda D4 dan S1. Banyak orang yang berpikir mungkin S1 aja, kan S1 lebih tinggi daripada D4. D4 saja, D4 itu kan banyak praktik. Dan ini untuk menjawab, biar kalian gak tawuran antara S1 dan D4. Bukan tawuran sih, cuman tepatnya kayak adu argumentasi, lebih baik A, lebih baik B, S1 atau D4. Dasarnya sama, gak ada yang beda. D4 aja bisa lanjut ke S2, S1 bisa lanjut S2, artinya levelnya sama. Namun apa yang jadi perbedaan di sini? Akan Anda jelasin. Oke, di sini kita udah baca Diploma D4 dan S1 merupakan jenjang pendidikan tinggi ditempuh lewat perkuliahan, masa studinya pun umumnya sama 4 tahun. Apa bedanya D4 dan S1? Let's go. Dan ini kita ngambil dari sumber laman Kemendikbud. Perbedaan utama D4 dan S1 adalah porsi praktik dan keahlian program D4 yang lebih besar ketimbang teori. Ya, artinya di sini udah jelas D4 lebih banyak praktik dibandingkan S1. Porsinya adalah 40-60, berarti 60% praktik, 40% teori. Itu D4. Kalau S1 kebalikannya, 40% praktik, 60% teori. Kuliahnya juga sama-sama 4 tahun. Paham sampai di sini? Mungkin ada sumber yang lebih detail lagi, kalian bisa cek. Ini secara garis besar aja yang bakal kita sampaikan. Oke, kita masuk lagi nih, ada beberapa sumber yang udah kita kumpulkan. Dikutip dari laman Kemendikbudristek, perbedaan utama D4 S1 adalah porsi praktik. Kita udah jelasin di situ. Namun, baik prodi D4 S1 sama-sama mewajibkan mahasiswa untuk menyelesaikan 144 SKS. Dalam jenjang kualifikasi SDM Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional KKNI, D4 dan S1 sama-sama berada di level 6 KKNI. Nah, bagi yang masih bingung, D4, S1, bagusnya S1, bagusnya D4. Nah, di sini sudah jelas loh di beberapa di sumber yang kita baca ini, udah kita kumpul-kumpulin dan kita riset sama-sama di sini. D4 dan S1 merupakan standar level 6 KKNI. Paham sampai di sini? Ya harusnya paham, coy. Ini kan penjelasan anak kos nih. Ya kita kan jadi anak kos kan pasti bingung kan. Ya, mungkin ada temannya kuliah S1, kita D4, pasti kan ada sebuah perdebatan di situ. Bagus S1, jelas, kualifikasinya bisa lanjut S2. Terus ada yang bilang, bagus D4, banyak praktik juga sama-sama bisa lanjut S2 kok. Contoh. Jangan diributin lagi. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bedanya lulusan D4. Lulusan D4 akan mendapatkan sertifikasi kompetensi, portofolio, trainable, and portfolio proyek, serta kecakapan teknis dan non-teknis di samping gelar ijazah dan transkrip seperti yang didapatkan lulusan S1. Baik lulusan D4 maupun S1 juga sama-sama bisa lanjut di studi magister atau magister terapan. Sampai di sini paham? Ini udah beberapa sumber ya, dari sumber Wikipedia, dari ini yang kita baca Detik Edu, dan beberapa sumber lain itu jelas. Sudah barusan saya bilang D4 S1 bisa lanjut ke magister. Sampai sini paham? Kayak ngajar ya, ini kan ngobrolan anak kos. Misalnya kita nggak ada teman untuk ngobrol, tapi kita memang mau nyampaikan informasi di sini. Dan wajib Anda ketahui, jangan lagi debat-debat masalah D4 dan S1. Wajib, coy. Ini edukasi buat kalian. Cuman ini ada yang kita bakal baca dikit, mendapatkan D4-nya. Bedanya D4 akan mendapatkan sertifikasi kompetensi, portofolio, tangible, dan portofolio proyek. Artinya sampai sini kita udah mendapatkan, ada sedikit yang kita pahami bahwa D4 lebih banyak praktik. Nah, paham kan? Tapi harusnya paham di sini.
D4 transformasi dari D3. Oke, kita masuk di sini. Program D4 atau sarjana terapan merupakan transformasi dari program D3 yang juga dikenal dengan banyaknya kuliah praktik. Perubahan prodi D3 ke D4 menandai bahwa ketika menjadi jenjang D4, sebuah prodi sudah memenuhi syarat link dan match untuk pencocokan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam kurung Dudi. Prodi D4 yang notabene memiliki link dengan industri membuat lulusan yang para sarjana terapan lebih berpeluang dalam berkarir di dunia usaha dan industri. Sampai sini paham? Jadi link kampus yang sudah menerapkan D4 kemungkinan kampus tersebut sudah memiliki link untuk kebutuhan industri. Contoh, semua jurusan yang D4 itu sama saja dengan yang S1. Cuman bedanya D4 banyak praktik, S1 lebih arah ke teoritis. Apa bedanya? Sama-sama aja, sama-sama level 6 SK. Level 6 ya Allah sampai lu masih sama-sama berada di level 6 KKNI kok masih bingung. Ya udah, cari sumber lagi. Dan ini juga kampus di Indonesia, ini yang paling penting nih. Kampus di Indonesia yang menyelenggarakan sekolah vokasi biasanya menyediakan program kuliah jenjang D4. Beberapa perguruan tinggi Indonesia menyelenggarakan pendidikan vokasi D4 di antaranya adalah Universitas Indonesia, Politeknik, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, hingga Universitas Airlangga atau dalam kurung UNAIR. Bagaimana? Udah paham semua nih? Beda D4 dan S1. Jadi nggak usah ada perdebatan lagi. Sama aja mau D4, S1 sama aja. Cuman yang jadi pembeda hanyalah D4 banyak ke praktik, S1 banyak ke teori. Levelnya sama-sama 6, level 6 KKNI. Terus apa lagi yang mau diperdebatkan sekarang? Nggak ada kan? Ya udah, kalau masih bingung dengan penjelasan ini, silahkan cari sumber lagi. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopilo series. Bukan, ini program baru. Kembali lagi di program kita yang baru, Anak Kos. Mudah-mudahan kita bakalan upload konten-konten yang sharing seperti ini. Dan sharing ini kita baca sumber. Gak mau sembarang ngomong. Kalau salah-salah ngomong kita kena bantai nih sama yang sering-sering komen atau yang ya begitulah. Dan pastinya kita ngomong pasti ada sumbernya. Sumber dari mana? Dapatkan platform digital dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.